semua, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Ketua Kelas, Irma, dipersilakan untuk memimpin doanya. Seluruhnya siap, Pak. Sebelum memulai pelajaran, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya, Ibu mau coba kalian periksa kebersihan kelasnya. Apakah ada sampah di sekeliling kalian? Tempat duduknya ada? Tidak. Jika tidak ada, kemudian periksa kembali kerapian diri kalian masing-masing. Berikutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian masing-masing ya. Nama yang Ibu panggil, dimohon untuk angkat tangan. Agnes Gloria. Tidak hadir, Bu. Tidak hadir. Kemana dia? Izin, Bu. Izin ya. Yuanita. Hadir, Bu. Zafira. Hadir, Bu. Oke. Ya, hanya satu yang tidak hadir. Kemudian anak-anak Ibu semua, ya. Mari bersama kita membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas untuk supaya berjalannya pembelajaran ini secara lancar. Kesepakatan yang pertama, apa yang harus dilakukan ketika guru sedang menjelaskan? Kita buat kesepakatan ketika ibu sedang menjelaskan, kalian mendengarkan dan menyimak ya. Kemudian kesepakatan kedua, apa yang harus dilakukan ketika guru bertanya? Menjawab ya kalau bertanya ya, jangan diem. Kemudian yang ketiga, apa yang harus dilakukan ketika kalian sedang berdiskusi? Apa? Kesepakatannya harus ikut terlibat aktif di dalam kelompok. Ya, jangan ada pula yang tidur. Oke, bisa ya? Bisa, Bu. Selanjutnya, kesepakatan terakhir, apa yang harus dilakukan ketika ada yang presentasi? Mendengarkan ya. Selanjutnya, mari bersama kita melakukan ice breaking dulu. Ice breakingnya tepuk semangat biar tambah semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Ada yang masih ingat apa enggak? Apa materi kita pada pertemuan sebelumnya? Tentang AI ya, tentang AI ya, KA generatif, AI ChatGPT. Nah, dan analisis kontennya. Pernahkah kalian menggunakan ini? Pernah. Oke, mantap. Kemudian menggunakan ini? Yang pertama itu apa? Yang kedua? Kemudian pernah? Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita menjelaskan konsep atau pengertian komunikasi melalui tools KA, serta memberikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua, mengidentifikasi atau menganalisis jenis-jenis tools KA untuk komunikasi. Kemudian yang ketiga, ini yang ketiga, tujuannya kalian harus menguji prompt dengan menggunakan tools KA seperti Google Assistant atau chatbot dan mengevaluasi apakah hasilnya sesuai atau tidak. Ada sedikit motivasi tentang KA ya. Kalau ibu mengatakan KA, dalam pikiranmu AI. KA sama AI itu adalah hal yang sama. Dengan generasi Gen Z saat sekarang ini yang semua serba teknologi, memang dituntut harus bisa mampu dan mahir dalam mempelajari coding dan KA. Tujuannya apa? Agar kalian bisa jadi pencipta sebuah teknologi di masa yang akan datang. Jangan hanya sebagai pengguna yang gaptek. Itu maksudnya. Jadi memang kita dituntut adanya pembelajaran coding dan KA supaya kalian bisa lebih mahir dalam menggunakan teknologi. Jika kalian tidak bisa belum bisa menciptakan sebuah teknologi,
setidaknya ingat apa pesan Ibu? Harus jadi pengguna yang bijak dan smart. Materi pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang konsep komunikasi melalui tools KA. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari dari KA generatif. Nah, konsep komunikasi melalui tools KA. Apa itu KA? KA atau yang dikenal AI itu adalah kecerdasan buatan manusia. KA itu merupakan kecerdasan buatan yang meniru cara kerjanya itu meniru cara kerja manusia. Jadi dia sebetulnya itu perangkat lunak. Ya, perangkat lunak, dia bukan orang, dia perangkat lunak, dialah yang meniru cara kerja manusia. Kemudian komunikasi apa komunikasi? Proses menyampaikan informasi, ya, proses menyampaikan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung, itulah komunikasi, ya, dari satu pihak ke pihak lain. Nah, ini namanya kita sedang berkomunikasi, tapi kita komunikasinya secara langsung yang kita lakukan saat ini. Ada subjek, ada objek, ya kan? Secara langsung Ibu ngomongnya sama kalian. Nah, jadi kalau komunikasi sama menggunakan tools KA itu kayak mana, Bu? Nih, contohnya, ya kan? Dalam kehidupan sehari-hari, tadi sudah pernah Ibu tampilkan di awal ada Google Translate, kemudian ada asisten virtual. Itu saat sama Google Translate pernah nanya apa sama Google Translate? Pertanyaan arti mentranslatekan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Berapa kali kalian nanya? Sering ya. Membantu nggak? Membantu ya, membantu. Nah, iya, peran KA dalam komunikasi. Yang pertama meningkatkan efisiensi karena kecerdasan artifisial. Kemudian yang kedua membantu dalam penerjemah. Yang ketiga meningkatkan aksesibilitas. Keempat mengoptimalkan informasi. Selanjutnya, ini dia. Materi kita kan mengidentifikasi konsep komunikasi melalui tools KA. Komunikasi tadi itu menyampaikan pesan secara langsung. KA itu tadi adalah kecerdasan buatan yang meniru manusia. Nah, tools dari KA ada apa saja, Bu? Tuh, ada chatbot, ada asisten virtual, ada penerjemah otomatis, ada sistem pengenal suara, ada banyak lagi yang lainnya. Chatbot itu kayak mana? Sebenarnya kalian sudah sering menggunakan, cuman kalian nggak tahu kalau itu adalah jenis KA chatbot. Contoh chatbot, aplikasinya seperti apa? GPT. Nah, jadi chatbot itu tempat kita bertanya. Kita bisa komunikasi seperti kita chattingan, mengirim pesan sama teman. Jadi chatbot, ChatGPT, Meta AI yang ada di WhatsApp itu bentuk dari chatbot. Ya, itu bentuk dari jenis tools KA dari chatbot. Kita bisa komunikasi ya. Pernah nggak di Meta AI yang di WhatsApp itu kalian? AI, aku lagi gabut ini. Pernah nggak kalian coba? Pernah. Ibu pun pernah nyoba. Saya lagi bosan ini. Yuk temani saya menggibah yuk. Nah, dikawani sama dia. Jadi kita nampak terkesan sibuk chattingan sama orang, padahal enggak, ya kan? Padahal sama si AI. Pernah nggak kalian melakukan kekonyolan seperti itu? Pernah. Kemudian, atau pernah nggak kalian mencoba seperti yang halo dokter? Pernah konsultasi secara online? Nggak pernah. Apa yang pernah kalian lakukan? Cuman ChatGPT, Gemini. Ya, ChatGPT Gemini itu yang dianya tempat kita bisa ngobrol itu namanya dari chatbot. Chatbot tempat kita menyampaikan pesan itu. Jadi kita bisa nggak berulang kali nanya sama dia, ChatGPT, kalau dong saya lagi gabut ini apa yang harus saya lakukan? Dia akan kasih solusi. Kemudian tanya lagi, dia akan memberikan evaluasi bahkan. Mungkin jika kamu lagi gabut, kamu
komunikasi, curhat sama orang, orang ada rasa empatinya kan. Kau lagi galau nih, lagi diputuskan cinta atau dimarahi orang tuamu, kau curhat sama kawan, kawan bisa menunjukkan ekspresi, oh iya, dalam rasanya kau ini udah lama kali putuskan aja lah dia itu. Ya kan Jonius? Gak usah pada dimungkari, gak usah pada galau sekali gara-gara pasangan itu ya kan Jonius. Tapi kalau AI, dia akan perantara aja namanya dia mesin. Saat kita curhat, ChatGPT saya baru putuskan dengan pacar saya, maka dia cuma ngerespon paling apa respon dia? Ya sudah, cari pengganti lain. Dia tidak bisa mengerti perasaan kita. Kalau kita curhat sama manusia kan lebih plong, karena manusia itu punya rasa empati. Ada naluri yang tidak dimiliki oleh si ChatGPT. Karena ingat, dia tadi itu adalah mesin. Benda mati, benda mati itu nggak punya perasaan. Kemudian asisten virtual, contoh aplikasinya itu ada Google Assistant, ya, membantu pengguna dalam pencarian informasi dan pengelolaan jadwal. Asisten virtual, jadi bisa dia bunyi, hari ini jadwalmu masuk di kelas sekian, hari ini PR-mu untuk besok adalah ini. Kalian coba kalian buat supaya handphone itu bunyi dengan sendirinya. Oh iya, ada tugas. Aktifkan asisten virtualnya. Jadi nggak, oh lupa ada PR ini, oh iya lupa besok ulangan, nggak gitu. Supaya aktif ya asisten virtual ini bisa ya dari Google Assistant. Selanjutnya ada jenis penerjemah otomatis ya. Itu aplikasinya seperti Google Translate. Kalau ini ibu rasa kalian sudah tidak asing lagi ya kan? Sudah sering pakai ini kan? Google Translate. Malas pakai kamus manual, satu-satu nyarinya kata-katanya. Kalau dari Google Translate tinggal disalin, tempel, copy paste, keluar hasilnya, iya kan? Itulah canggihnya anak sekarang. Masih punya kamus manual nggak? Masih. Sering dibuka? Sudah buka ya. Lanjut, ada sistem pengenal suara, ya. Aplikasinya apa? Google Speech, membantu mendeteksi ya ucapan menjadi teks. Selanjutnya, ini dia jenis-jenis tools KA-nya. Ya, ada asisten suara. Untuk apa? Membantu pengguna mendapatkan informasi cepat dengan suara. Malas kita ketik, pernah nggak? Malas kita ketik nih, kita rekam voice aja, maka dia akan mendeteksi. Sering nggak melakukan itu? Ya kan, anak-anak ya kan, anak-anak mau tengok video Wikipedia, belum tahu dia ngetik. Anak-anak yang bawah 5 tahun, ya kan, orang tuanya terlalu sering memberikan dia handphone, ya kan, dia belum tahu ngetik, belum mengenal huruf, tapi dia udah bisa buka Wikipedia dari Google Assistant itu ya kan, diketiknya video Wikipedia keluar. Dengan adanya asisten suara, ya kan, pengguna dapat mengontrol perangkat rumah pintar. Ya, oke. Dilanjutkan lagi. Nah, itu tadi jenis tools KA dari segi asisten virtual. Yang kedua dari chatbot. Nah, ini contohnya nak ya. Ada seperti layanan pelanggan. Pernah nggak di Shopee kalian bertanya sama Shopee, misalkan kapan ya pengiriman barangnya itu sampai. Udah kalian beli paketnya lama kali nggak sampai. Pernah nggak chattingan sama Shopee? Menanyakan kapan waktu sampai paketnya, atau menanyakan hal lain sudah sampai di mana paketnya? Pernah? Nah, itu pernah. Yang menjawab itu adalah AI-nya. Ya. Selanjutnya ada chatbot interaktif. Nah, ada chatbot pembelajaran, membantu siswa belajar dengan menjawab pertanyaan dan menyediakan materi tambahan. Selanjutnya, ini jenis penerjemah otomatis untuk komunikasi. Ya, ada penerjemah teks, penerjemah suara, ada aplikasi terjemahan gambar. Selanjutnya, ini jenis tools KA, aplikasi pesan cerdas. Ada chatbot interaktif, asisten suara, aplikasi pesan cerdas. Nah, contoh penggunaan chatbot dalam pelayanan pelanggan. Yang pertama, seperti menjawab pertanyaan umum dengan cepat. Kita kan kalau chattingan sama
jawabnya. Dia bukan orang, AI. Terima kasih sudah ini bla 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 kata dia. Apa yang bisa saya bantu? Mau diteruskan sama si ini? Pernah nggak? Pernah? Pernah nggak? Itu dia, membantu pelanggan menyelesaikan masalah tanpa menunggu respon dari manusia, ya, menyediakan rekomendasi produk, Saat kita nyari di Shopee, kita nyari barang misalkan baju gaun untuk Natalan, yang kita inginkan tidak ada nggak produk lain di bawahnya? Dia kasih rekomendasi, itu udah mesin, nah ya, itu dia mesin, dia membaca algoritmanya. Oke, ini contoh penerapan Google Assistant dalam kehidupan sehari-hari seperti mengatur jadwal harian, mencari informasi dengan cepat, mengontrol perangkat cerdas. Nah, anak-anak ibu sekalian, dari penjelasan tadi, ya, menurut kalian apa perbedaan ngobrol dengan manusia dan ngobrol dengan ChatGPT? Yang kuat lah. Kalau ngobrol sama manusia kan pakai bahasa biasa gitu kan, nggak baku. Tapi kalau sama AI bahasanya baku. Iya, oke, beri tepuk tangan untuk ngobrol sama manusia. Kita bisa ngobrol secara tidak baku, kata Gedwani, ya kan? Jadi ya apa yang mau kita sampaikan, unek-unek apa, kita tinggal omongkan aja, nyeplos gitu ya kan. Tapi kalau sama ChatGPT, kita harus pakai menyusun bahasa kata-kata promptnya yang bagus, gimana caranya supaya ChatGPT itu mengerti, karena tidak semua bahasa manusia dia mengerti. Ya kan? Itu tadi, satu lagi, dia tidak punya perasaan empati. Oke, pertanyaan berikutnya. Siapa lagi bisa jawab? Apakah komunikasi dengan KA bisa menggantikan komunikasi dengan manusia? Apakah komunikasi dengan KA bisa menggantikan komunikasi dengan manusia? Apa jawabannya? Bisa? Bisa apa tidak? Tidak. Komunikasi dengan KA tidak bisa menggantikan komunikasi dengan manusia, sebagaimana yang sudah dijawab oleh temannya tadi. Karena jadi tetap KA itu tidak menggantikan posisinya manusia, karena KA tidak punya perasaan. Dia mesin, dia kecerdasan buatan, dia menggunakan logika, dia berpikir secara logika, tidak ada perasaan alaminya. Ya, itu dia. Nah, selanjutnya untuk slide berikutnya ini ada tugas kalian. Silahkan keluarkan smartphone-nya, ya. Coba buka ChatGPT-nya, gunakan, ini dia, kita menggunakan tools yang ChatGPT aja, chatbot jenisnya ChatGPT, ya. Sekarang silahkan kalian inputkan promptnya, ini ya. Prompt yang pertama diketik, siapakah pencipta lagu Indonesia Raya? Kemudian cari apa hasilnya. Siapakah pencipta lagu Indonesia Raya? Cari apa hasilnya? Satu orang. Ya? Indonesia Raya diciptakan oleh Wahyu Rudolf Supratman atau W.R. Supratman. Lagu ini pertama kali diperkenalkan pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam kongres Pemuda II di Jakarta, dan sejak itu menjadi lagu kebangsaan tersebut. Sesuaikah jawabannya atas pertanyaan prompt yang pertama? Sesuai. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Di situ dia menjelaskan lagu pencipta Indonesia Raya adalah Wahyu Rudolf Supratman, ya kan? Dijelaskan juga sejarahnya, ya kan? Dari tahun berapa, karena apa? Ya, jelas. Oke, sesuai. Dia termasuk yang masih umum atau spesial.
tentang coding. Apa hasilnya? Coba satu orang. Coba baca. Nah, yang kuat berdiri. Enggak. Apa yang kamu tahu tentang coding? Itu aja. Coding adalah proses menulis perintah atau instruksi yang dimengerti oleh komputer. Agar komputer bisa melakukan tugas tertentu seperti menangkap gambar, menjalankan game, mengolah data, atau mengontrol robot. menurut kalian mengerti nggak dengan jawaban dia? Ngerti nggak? Nggak ngerti ya? Belum. Coba inputkan lagi promnya, jelaskan apa itu coding dalam bahasa sederhana agar mudah dipahami anak SMP. Jelaskan apa itu coding dalam bahasa sederhana agar mudah dipahami anak SMP. Coba, silakan Anis. Proses menulis instruksi Berdiri nak. Coding adalah Coding adalah proses menulis instruksi atau perintah yang akan dijalankan oleh komputer. dan mana yang lebih mudah kalian pahami? Yang tadi, yang instruksi yang kedua atau yang ketiga? Yang kedua atau yang ketiga? Yang ketiga ya, lebih ringkas, lebih enak kalimatnya daripada yang kedua. Kenapa bisa kayak gitu? Karena prompt yang kedua ini dia masih umum, masih ambigu. Dia jadi hanya si ChatGPT itu dia akan memberikan jawaban secara umumnya. Coding itu adalah bla 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 bla. Dia menggunakan bahasa yang mungkin sulit kalian pahami untuk tingkat SMP. Itu dia. Disampaikanlah spesifikasinya, instruksinya dengan jelas supaya AI memberikan jawaban sesuai dengan yang kita harapkan. Bisa ya? Bisa ya? Bisa ya. Nah, jadi anak-anak ibu semua, setelah tadi kalian mencoba menggunakan ChatGPT, satu tools komunikasi KA yaitu ChatGPT, ya. Jadi sudah bisa kalian bandingkan ya, bagaimana prompt yang spesifik, bagaimana prompt yang membuat ambigu atau terlalu umum. Jadi intinya di dalam komunikasi dengan KA ini, ya, komunikasi tadi itu kan menyampaikan pesan secara langsung, menyampaikan pesan. Saat kita mau menyampaikan pesan sama orang, kita harus jelas instruksinya kan. Sama KA juga seperti itu, supaya dia memberikan jawaban yang pas sesuai dengan yang kita harapkan. Komunikasinya itu juga harus jelas penyampaiannya. Apa? Promptnya, perintah instruksinya harus jelas ya. Apa yang mau kamu minta, sampaikan semua, dituangkan secara spesifik agar si KA juga bisa memberikan jawabannya sesuai yang diharapkan ya. Itu dia tadi ya, konsep komunikasi melalui tools KA. Oke, coba ada nggak di sini yang mau bertanya? Silakan, yang ingin memberikan pertanyaan atas semua materi hari ini. Oke, silakan nak ditanya. Iya, berdiri Suhaila. Yang kuat ya. Mengapa kita bisa berbicara dengan chatbot seperti ChatGPT dan mendapatkan jawaban seperti dari manusia? Mengapa kita bisa apa namanya? Berbicara dengan chatbot seperti ChatGPT. Oh, mengapa kita bisa berbicara dengan chatbot seperti ChatGPT seperti kita berbicara dengan manusia? Mengapa? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Zafira, silakan. Karena chatbot menggunakan tools KA yang bisa memahami bahasa manusia dan memproses kata-kata menjadi jawaban yang dapat dipahami. Karena chatbot itu dia bisa memproses bahasanya seperti bahasa manusia sehingga menjadikan kata-kata yang bisa dipahami. Ibu mau kalian bersama teman kelompok
presentasikan ke depan. Kelompok mana yang siap? Kelompok? Ya, kelompok Syifa, kelompok 2 siap mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan ke depan, beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Sebaiknya ditambahkan contoh form yang tidak jelas supaya kami lebih paham bedanya. Oke, beri tepuk tangan. Tanggapan dari kelompok pertama. Jadi tanggapannya, maksudnya kelompok 2 tadi memberikan contoh form yang tidak jelas supaya mereka tahu bagaimana perbedaan yang jelas dan yang tidak jelas. Silakan buat refleksi dan sampaikan di depan atau bacakan aja bersama teman kelompoknya, refleksi atas apa yang kalian pelajari hari ini, ya, apa tantangan yang kalian temukan saat melakukan komunikasi dengan tulis KA, kemudian bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut. Apa yang kamu pelajari hari ini? Yang saya pelajari hari ini adalah konsep komunikasi melalui tulis KA. Yang kedua lagi? Yang kedua? Apa tantangan yang kamu temukan saat melakukan komunikasi melalui tos KA? 1. Kesalahpahaman pesan. 2. Keterbatasan interaksi langsung. 3. Gangguan teknis. 4. Overload informasi. 3. Bagaimana kamu mengatasi tantangan tersebut? Gunakan kalimat yang jelas atau sederhana agar dipahami oleh tos KA. 4. Di mana kamu bisa menggunakan keterampilan ini dalam kehidupan sehari-hari dalam komunikasi antar manusia. Oke, beri tepuk tangan kepada teman-teman sampaikan apa yang sudah dipelajari, tantangannya dan bagaimana menghadapi tantangan tersebut. Jadi intinya nak ya, sekali lagi untuk kakak, saat kalian ingin berkomunikasi dengan tools KA tadi kan ada ChatGPT ya, chatbot seperti ChatGPT, asisten virtual seperti Google Assistant untuk memberikan jadwal, ya, untuk mengatur jadwal. Intinya dalam berkomunikasi menyampaikan pesan dengan tools KA itu, kita harus menyampaikan pesan atau instruksinya itu secara jelas dan terarah spesifik agar si KA juga memberikan jawabannya sesuai dengan yang diharapkan. Jangan terlalu umum, ya. Kalau terlalu umum dia akan memberikan jawaban yang umum juga. Jadi sampaikanlah apa yang kalian ingin sampaikan, ya. Bisa? Bisa. Oke. Proses evaluasi untuk mengetahui, menguji ketercapaian atas pembelajaran kita hari ini, silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktunya 5 menit saja, dikerjakan secara mandiri. Sudah ya? Ibu kutip. Sudah selesai? Oke. Ini tesnya sudah dilakukan, ya. Nanti hasilnya, jika nilai yang kalian peroleh itu, ya, mendapatkan nilai di atas KKTP, KKM yang berapa 76, ya, maka kalian akan mendapatkan tugas pengayaan. Jadi, tapi jika di bawah maka akan remedial, ya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Intinya, saat kita berkomunikasi dengan KA, ya, sesuai dengan materi kita, itu adalah mengidentifikasi konsep komunikasi melalui tools KA. Jadi saat kita akan berkomunikasi
yaitu berupa ChatGPT, kita harus menyampaikannya dengan jelas dan terarah. Instruksi, pesan atau prompt-nya harus jelas, jangan terlalu umum supaya apa yang kita harapkan jawabannya dapat diberikan oleh KA sesuai dengan yang kita inginkan. Bisa pembelajaran untuk berikutnya kita akan mempelajari dari lanjutan KA ya. KA itu akan menganalisis bagaimana tools KA itu tadi ya. Itulah materi kita pada pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum menutup kegiatan pembelajaran hari ini, kita melakukan ice breaking dulu. Ya, apakah suaranya? Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Sebelum menutup pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, anak-anak, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selamat pagi.